kesempatan di sore hari ini akan saya bacakan tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Hadis yang pertama, an Salman radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Diriwayatkan oleh sahabat Salman radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir daripada bulan Sya'ban. Ini sebentar lagi mau akhir daripada bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad adallakum syahrun azim, sungguh telah menaungi kamu syahrun azimun, yaitu bulan yang agung. Bulan yang agung sebentar lagi akan menaungi kita, artinya akan datang kepada kita. Mubarakun, yang penuh dengan berkah. Jadi syahrul Ramadan adalah syahrun azimun, syahrun mubarak. Syahrun fihi lailatun, bulan di dalamnya ada satu malam yang khairun min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan, Pak, bayangkan berapa? Ada 12 tahun. 1000 bulan berapa tahun? 83, 4 bulan. 83 lebih 4 bulan. 4 bulan. Umur kita ada 8 tahun? 80 tahun? Belum tahu. Allahu a'lam. Berarti melebih daripada umur kita. Ya. Kita dapat Lailatul Qadar sekali, berarti kita sudah mendapatkan ibadah ke-83 4 bulan. Berarti melebihi daripada umur bulan Ramadan, insyaallah ya. Maka bersyukur kalau kita nanti umur kita sampai di bulan suci Ramadan. Amin. Maka kita sujud syukur kepada Allah karena Allah panjangkan umur kita sampai di bulan suci Ramadan. Amin. Syahrun ja'alallahu syiyamahu, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan syiyamahu fardhu, yaitu puasa menjadi fardhu. Puasa di bulan Ramadan hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Wajib atau fardhu? Kalau wajib itu kalau ditinggalkan dosa apa? Dosa. Kenapa banyak orang yang enggak puasa bulan Ramadan? Enggak ngaji dia. Karena enggak ngaji. Ya. Nanti Bapak sekalian, kalau di bulan Ramadan nanti ketemu orang-orang di pasar di mana aja, kalau enggak puasa di siang hari kalau makan, itu tanya, Bapak puasa bulan Ramadan wajib enggak? Tanya. Kalau emang enggak bisa jawab, oh benar Bapak enggak ngaji. Ya. Atau hilang ingatan. Udah tahu terus hilang ingatan. Banyak orang yang bulan Ramadan enggak puasa, padahal wajib. Wa qiyama lailihi tatawu'an, dan Allah menjadikan salat malamnya menjadi salat sunat, yaitu salat sunat tarawih. Salat sunat tarawih, masyaallah. Man taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman adda fardhatan fi ma siwahu. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah, dengan amalan-amalan yang baik, maka sama dengan menjalankan kewajiban, sama dengan pahalanya seperti sholat wajib, seperti amalan wajib. Kita amalan sunat, sholat tarawih, sama dengan pahalanya, sama dengan wajib. Makanya kalau sholat tarawih itu yang tenang, jangan buru-buru. Ini buru-buru maunya, nggak mau menikmati ini bulan Ramadan. Ya, sholat itu yang tenang, dinikmati, karena di depan kita adalah Allah, yang kita sujudi adalah Allah. Harus kita betul-betul khusyuk, tenang, menikmati sholat tarawih. Ya, orang namanya ya tarawih. Tarawih artinya istirahat, ya, santai. Ini buru-buru sholat 5 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini sholat. Apaan itu ya? Itu mah nggak benar, itu sholat yang benar ya. Sholat tarawih pahalanya sama dengan sholat wajib. Sholat tarawih itu 4 madhab itu semuanya saya baca itu 23 semua madhab.
23, 20 tambah di 3 witirnya. Tapi sekarang di Jakarta jadi 11. Jarang langka orang yang puasa terawih 23 itu masjid-masjid itu lama. Ya. Orang 23, masya Allah. Ya. Dalam kitab ya Ahli Sunnah wal Jamaah itu diterangkan, semuanya itu 23. Bahkan kalau di Madinah itu 36. Karena di sana nggak ada tawafnya. Kalau di Mekah kan ada, kalau di Madinah nggak ada, maka ditambah. Jadi barang siapa yang mengerjakan satu kesunatan sama dengan pahalanya fardu atau wajib. Wa man adda faridatan fihi, barang siapa yang mengerjakan satu kewajiban fihi di bulan Ramadan, kana kaman adda sab'ina faridatan, maka pahalanya sama dengan mengerjakan 70 kali kewajiban. Sama dengan kita sholat fardu sekali, sholat asar misalnya nanti bulan Ramadan, sama dengan sholat asar 70 kali, sholat isya sama dengan 70 kali. Terus itu yang wajib semuanya jadi 70. Apa enggak beruntung ya? Wa huwa syahrus sabri. Bulan Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Makanya kalau di bulan Ramadan itu ya enggak boleh marah, ya harus sabar. Kalau ada yang kita diajak berantem, katakan ini shaimun, aku ini puasa. Jangan malah nantang. Iya, lo jual gue beli. Malah jadi lo jual gue beli. Jadi akhirnya apa? Berantemlah di bulan suci Ramadan. Nanti lo jual, gue jual juga. Karena nggak jadi berantem. Nggak boleh, ya harus sabar. Kenapa? Karena kalau kita ini sabar di dalam bulan puasa, bulan Ramadan, sabar, wasabru sawabuhu al-jannah. Sabaran itu pahalanya surga. Jangan dihilangkan. Biarlah dia mau marahin, mau menjelek-jelekin, biar sabar. Ya, kenapa? Dapat surga. Kenapa? Karena marah itu hakikatnya adalah setan. Itu hakikatnya setan. Ketika Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dicaci maki, dimarahi, tenang, ya kan? Nabi Muhammad SAW ada di dekatnya. Sampainya itu ada Nabi Muhammad dicaci maki, terus dia tenang aja. Tapi lama-lama Abu Bakar dia enggak kuat juga, balas juga. Ketika balas, akhirnya apa? Akhirnya Nabi kabur, lari. Karena Nabi lari, akhirnya Abu Bakar lari juga kejar Nabi. Ya Rasulullah, kenapa engkau lari? Apa kata Nabi? Abu Bakar, ketika engkau dicaci maki, dijelek-jelekan, kamu sabar. Itu aku melihat malaikat itu, ya. Itu mengujimu. Malaikat itu bersama kamu. Maka aku masih duduk di samping kamu. Tapi ketika kamu membalas, maka akhirnya apa? Malaikat pun lari dan setan pun akhirnya datang. Aku tidak mau dekat-dekat dengan setan. Nah itu maka marah, apalagi di bulan suci Ramadan. Ya. Pahalanya apa? Surga kalau sabar. Wa syahrul muwasah, dan bulan kasih sayang. Bulan kasih sayang. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu mana ada orang yang gak kasih sayang, ya? Orang di bulan Ramadan itu orangnya sayang semuanya. Yang biasanya nggak sayang jadi sayang. Yang tadinya pelit jadi dermawan. Coba nanti kalau bulan suci Ramadan, banyak orang yang ngasih takjil, sodako, padahal biasanya juga nggak seperti itu. Kenapa? Karena memang disabdakan Nabi, yaitu bulan kasih sayang. Orang-orang yang dermawan ya di bulan suci Ramadan. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan tambah lagi ya dermawannya itu Nabi. Kan? Di bulan suci Ramadan tambah lagi kita dermawan, banyak-banyak sedekah ya. Wa syahrun, dan bulan Ramadan adalah bulan yuzadu fi rizqil mu'min. Ditambahkan di dalam rezekinya orang yang beriman, ditambah rezekinya ya. Orang di bulan suci Ramadan itu rezekinya orang beriman ditambah oleh Allah. Kalau rezeki secara hakiki memang ditambah pahalanya.
Banyak amalan-amalannya yang tadinya malas baca Quran jadi rajin baca Quran, jadi tambah pahala baca Quran. Yang tadinya kita enggak ke masjid jamaah 5 waktu jadi tambah jamaah 5 waktu. Kenapa? Rizki itu secara hakiki. Pahala yang lain semuanya ditambah. Apalagi ini yang secara zahiriah. Banyak ya orang-orang yang di bulan suci Ramadan itu rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tambah enggak biasanya? Tambah tuh tangganya nganterin kolak. Nah, biasanya enggak nganterin. Ya, Makan banyak. biasanya. Di mana saja di masjid banyak takjil itu kan ditambah rezekinya. Coba di bulan yang lain enggak ada. Di bulan suci Ramadan Masya Allah ya. Luar biasa. Man fattara fihi shaiman, barang siapa yang memberikan buka orang yang berpuasa, memberi buka orang berpuasa, karena maghfiratan lidzunubihi, maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Oh, orang yang memberi buka enggak rugi. Kenapa? Sebagai maghfiratan lidzunubihi, sebagai pengampun daripada dosa. Wa yataqarrabatihi minan nar, dan menjadi asbab ketika dia mau memberi makan orang yang puasa, bukan memberi makan orang enggak puasa. Memberi makan orang puasa itu artinya ketika sudah maghrib atau sebelum maghrib diantarin ke rumah. Tapi kalau bapak malah ngasih makan orang enggak puasa, nah, bukan dapat pahala, malah tambah dosa. Tambah dosa itu, tambah dosa. Dibebaskan wa'id karakabatin nar, orang memberi makan orang yang puasa itu dibebaskan dari api neraka. Bahkan lahu min ajrihi min ghairi ayyun qasa min ajri syai'un, dan ya orang yang ya diberi buka itu juga enggak akan dikurangi pahalanya. Nanti ini kasih yang ngasih. Ketika kita kasih buka kemudian kita, wah pahala saya diambil dia. Enggak, pahalanya dia tetap. Orang yang ngasih ya diberi pahala, yang dikasih buka juga tidak akan dikurangi pahalanya sedikit pun. Qalu, maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattiru shaim. Ya Rasulullah, kami tidak semuanya bisa menemukan makanan yang bisa kami berikan kepada orang yang puasa. Kan tidak semua orang yang bisa memberi buka kan. Maka Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, yu'tillahu hadas sawab. Allah memberikan pahala ini ya manfaat para shaiman, orang yang memberikan buka puasa orang yang puasa, ala tamratin, hanya 1 biji kurma. 1 biji kurma saja sudah diberi pahala. 1 biji kurma. Maka Bapak nanti kalau mau ke masjid ya mau buka bersama, bawalah 1 kilo kurma. Itu udah berapa biji? Bagi satu-satu. Nah, Bapak berarti dapat pahala sebanyak orang yang di masjid itu. Nah, itu diamalkan apa? Karena Bapak sering melihat kan ada orang yang bawa kurma kemudian dibagi satu-satu. Pahalanya dapat semuanya itu. Ya, padahal sekilo pun harganya enggak mahal. Ya, enggak mahal. Orang 3 kilo itu aja saya jual juga. Termasuk sukari itu enggak mahal, paling 250.000. Ya. Murah. Ya, sekilo. Yang bagus. Ada yang lebih mahal lagi. Nah, kurma ajwa. Itu lebih mahal. Semakin mahal semakin banyak pahala. Au syarbati ma'in, atau hanya seteguk air, segelas air minum diberi, bawa ke masjid. Ya, belilah itu 1 dus air, beri orang-orang yang puasa. Maka di sini alhamdulillah itu kebiasaan di situ ibadah puasa Ramadan itu pahalanya dibagi-bagi sekomplek ini semuanya. Apa itu? Digilir memberi dapat giliran sana kan dapat semuanya kan. Subhanallah, se-RT itu dapat semua kan, digilir tanggal 1 siapa, tanggal 2 siapa, itu sama dengan memberikan pahala kepada orang-orang yang memberi Masya Allah ya. Walaupun hanya apalagi itu ada makanan, ada gorengan, ada cola, ada nasi macam-macam. Awmat qatilabanin, atau hanya cicip susu.
Ya, ini coba sedikit masa sih ya, minimal 3 gelas. Segelas apa atau secendok juga nggak apa-apa. Yang penting itu susu. Itu masya Allah ya. Bawalah itu susu segelas, cendokin aja di sini. Dapat pahalanya orang yang puasa. Seruput. Ya, seruput aja deh. Ya, kalau segelas kan bisa 10 serutupan. Batalkan dengan rokok. Ya. Wa huwa syahrun awaluhu rahmah, dan bulan Ramadan adalah bulan awalnya awalnya kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah dilimpahkan kepada orang-orang yang berpuasa. Maka disayangi oleh Allah. Ya. Orang rahmat Allah aja satu ada cukup, apalagi ini masya Allah. Ya. Wa ausatuhu maghfirah, dan pertengahannya bulan Ramadan adalah ampunan Allah. Diampuni orang yang sudah 10 hari ya, kemudian puasa, kemudian setengahnya nanti dia mendapatkan ampunan. Wa akhiruhu, dan akhir daripada Ramadan itu nanar, dibebaskan dari api neraka. Ya orang yang puasa. Kalau orang nggak puasa nggak bakalan, bukannya dibebaskan, dicemplungin aja ke neraka. Kenapa? Orang nggak mau puasa. Allah itu sangat marahnya luar biasa bagi orang yang tidak mau puasa dalam keadaan tidak udur. Tidak ada alasan, tidak ada udur secara syar'i, secara agama, tapi dia nggak puasa, sehat, kuat, ya, nggak ada apa-apa, tapi nggak puasa. Naudzubillah, itu Allah sangat marah pada orang yang nggak puasa. Maka orang nggak puasa tahun-tahun kemarin tobat, tahun ini niat untuk apa? Puasa, jangan sampai nggak puasa nanti mati. Naudzubillah min. Ya. Wa man khaffafa an mamlukihi, barang siapa yang meringankan beban budaknya, mamluk. Atau sekarang pembantu. Sekarang kan enggak ada budak. Pembantunya di bulan suci Ramadan jangan dikasih beban yang banyak, ya. Artinya diringankan kerjaannya. Ghafarallahu lahu, Allah akan mengampuni dosa. Tuannya akan diampuni. Kenapa? Dia memberikan keringanan kepada budaknya biar dia puasa enak, ya. Ini budak malah dipeker, pembantu malah puasa, kerjaan banyak, dari pagi nyuci, nyetrika, masak, berat, ya, diringankan. Wa ataqahu minan, dan dibebaskannya dari api neraka. Wastaksiru fihi, dan perbanyak-banyaklah fihi di bulan suci Ramadan min arba'i khisalin, dari 4 hal. Faslataini turduna bihima rabbakum. Yang 2 hal ini menyebabkan Tuhan ridho kepadamu, ya. Wa faslataini la ghina abikum, dan yang kedua kamu butuh dengannya. 2 hal ini kamu butuh memang. Wa amal faslatani, adapun 2 hal allatani turduna bihima rabbakum, yang Allah ridho kepadamu, yaitu apa? Fa syahadatu alla ilaha illallah, maka kita baca syahadat untuk alla ilaha illallah. Yang kedua, wastaghfirunahu, dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan banyak-banyak yaitu syahadat dan istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Kan banyak kan? Kita mau buka baca asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Wa amal khaslatani allatani la ghina bikum anhuma, dan yang kedua kamu butuh, ya, dengan 2 hal ini. Fatas'alunallahal jannata, maka kamu mohon kepada Allah, minta kepada Allah di dalam doa al jannata surga. Wa ta'awwaduna bihi minan nar, dan engkau mohon ampun, mohon perlindungan kepada Allah minan nari, daripada neraka. Maka kan doanya kita asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Baca bareng. Asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa
Faman saqa sha'iman, barang siapa yang beri minum pada orang yang puasa, bukan minum di siang hari. Ya. Sakallahu, maka Allah akan memberikan minum min khawdi, dari telagaku, syurbatan, yaitu minuman, ya. Minuman, ya, mungkin minuman dari sana itu di surga itu, di dalam hadis yang lain diterangkan, ya, ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Ya. Wa abyadu minal laban, lebih putih daripada susu. Wa atyabu minal miski, lebih harum daripada minyak miski. Kalau minum dari khawdah, dari telaganya Allah Subhanahu wa taala tadi, sekali minum saja, la yadma'u hatta yadkhulal jannah, tidak akan haus lagi sampai masuk ke dalam surga. Jadi diberikan dari padang mahsyar sana, ya, sebelum kita masuk ke dalam surga sudah diminum oleh Allah, yaitu khawd, yaitu telaga kausarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, ya. Rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihi, di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah di dalam sahihnya, ya, di dalam sahihnya, dan banyak perawi-rawi yang meriwayatkan hadis-hadis ini. Mudah-mudahan kita bisa menyambut di bulan suci Ramadan. Ya marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban ya syahrul Quran, marhaban ya syahrul qiyam. Selamat datang bulan suci Ramadan. Selamat datang bulan untuk apa? Membaca Al-Quran. Dan selamat datang qiyamul lail, yaitu bulan untuk sholat tarawih. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa mengisi bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan kita niatkan untuk bulan suci Ramadan nanti, niat untuk sungguh-sungguh mengisi bulan suci Ramadan, sehingga kita mendapatkan ampunan Allah dan mendapatkan idkhul nar, dibebaskan dari api nerakanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kajian sore. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk bisa kita amalkan dan kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.